Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita rahasia kuat menjadi single parent. Nah tadi ada pertanyaan yang menggantung nih tentang Ustadz Maulana. Tapi pertanyaan itu nggak bisa dijawab sekarang. Nggak bisa. Karena saya mau selesai dulu nih. Klarifikasi. Iya. Kalau ada pertanyaan begini tidak bisa langsung ditanggapin. Ayo kita ketemuan dulu. Karena jangan sampai dia janda memiliki satu anak, tapi anaknya umur 70. Berarti dianya- emaknya 90. Berarti nenek-nenek. itu jawaban dari Ustadz Bisa Maulana. jadi. Saya harus ketemu dulu. Betul Ustaz. Nah sekarang kita kembali ke tema kita tentang single parent. Ada kisah tentang single parent yang Ada kisah. diabadikan di dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Artinya pembelajarannya pasti sangat kental banget buat kita dan bagus banget buat kita. Kisah itu tuh apa sih Ustazah Oki? Mohon tausiahnya. Baik, izin guru-guru semua, ini kisah yang sangat saya sukai sampai saya menjadikan nama beliau ini menjadi nama anak saya yang pertama. Nah, kisah ini adalah kisah mengenai Siti Maryam, teman-teman sekalian. Kisah Siti Maryam ini adalah kisah yang diabadikan di dalam surah ke-19. Satu-satunya nama yang wanita yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki 'ala nisa'il 'alamin. Siti Maryam adalah seorang wanita yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Allah memilih Siti Maryam menjadi wanita terbaik di zamannya. Mari kita lihat terlebih dahulu apa yang membuat Siti Maryam ini menjadi orang yang sangat luar biasa, sangat salihah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali karena Siti Maryam memiliki seorang keluarga, ayah dan ibu yang juga saleh. Ya, Siti Maryam sejak awal, sejak masih dalam kandungan didoakan oleh sang ibunda agar anak ini kelak menjadi pengabdi bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam diberikan nama terbaik yaitu Maryam. Kemudian Siti Maryam diberikan diletakkan di tempat yang terbaik yaitu di Baitul Maqdis Palestina di bawah pengasuhan Nabi Zakaria alaihissalam dan mendapatkan makanan yang halal dan thayyib dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak awal sudah saleh luar biasa. Siti Maryam memiliki mihrab sendiri. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam mihrab tersebut beliau senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada suatu ketika datanglah malaikat yang datang dengan rupa seorang pemuda yang baik rupanya, yang sangat tampan, dan Siti Maryam merasa takut dengan pemuda tersebut karena Siti Maryam tidak pernah berdekatan dengan yang bukan mahramnya. Dan malaikat tersebut mengabarkan kepada Siti Maryam bahwa Siti Maryam akan mengandung. Tentu saja seorang wanita yang tidak pernah dekat, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, sangat terkejut dengan berita ini. Namun kun fayakun, kalau Allah sudah berkehendak, maka jadilah. Maka dimulailah bagaimana seorang single parent ini, seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki ini pada akhirnya mengandung. Dan tentu saja hal ini bukan hal yang mudah. Orang-orang di luaran mulai berbicara mengenai Siti Maryam. Bagaimana mungkin kau bisa mengandung? Bagaimana mungkin kau bisa memiliki anak tanpa memiliki suami? Maka Siti Maryam membawa janin yang berada dalam perutnya itu pergi menjauh dari kampung halamannya seorang diri. Dan tentu saja mengandung itu tidak mudah, teman-teman sekalian. Diterik matahari, tidak ada makan, tidak ada minum, sampai akhirnya dengan susah payah beliau melahirkan seorang bayi yang kemudian bernama Isa alaihissalam. Dan beliau itu digambarkan bagaimana beliau menggoyangkan pohon kurma. Pohon kurma itu besar, teman-teman sekalian, kokoh, tidak mudah. Tapi beliau dalam keadaan susah tersebut, beliau menggoyangkan pohon kurma. Ini menunjukkan kepada kita semua, wahai ibu-ibu yang sedang mengandung atau pasca mengandung, maka jadilah orang-orang yang terus berikhtiar, totalitas untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, berusaha, jangan menyerah pada keadaan, jangan menyerah pada situasi, totalitas dalam berikhtiar apapun yang kita mampu untuk anak-anak kita ini. Sampai akhirnya Siti Maryam membawa anaknya pulang ke kampung halaman, dicaci maki, dikata-katai, namun beliau tetap sabar dan jadilah seorang Isa alaihissalam yang kemudian kita kenal sebagai seorang nabi yang sangat luar biasa. Kisah ini menginspirasi kita semua, teman-teman sekalian, bahwa ada di zaman dulu seorang single mother, single parent, yaitu Siti Maryam, yang tetap menjaga kesucian dirinya, tetap berikhtiar sampai akhirnya beliau melahirkan seorang anak yang hebat yang kemudian kita kenal dengan nama Isa alaihissalam. Kalau Siti Maryam bisa, maka jadikanlah Siti Maryam menjadi tokoh idola teladan untuk kita semua. Jadi ibu yang kuat, ibu yang hebat, ibu yang menjaga kesucian diri, ibu yang tawakal ala Allah, tangguh, sabar seperti Siti Maryam, insya Allah. Nah, guru-guruku yang kami hormati, sekarang nih kita mau masuk ke segmennya Ustadz Maulana tentunya. Kita akan bertanya nih sama Ustadz Maulana tentang benar nggak sih kalau dalam Islam itu kalau kita menfitnah seorang single parent itu dosanya, ya Allah. Apalagi kita tidak bisa membuktikan fitnah atau kata-kata yang kita lontarkan. Benar nggak sih nanti di akhirat itu bagi orang yang suka menuduh fitnahnya itu Allah akan melaknat? Mohon tausiahnya. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak. Pertanyaannya Caca luar biasa ya. Nih, janda-janda
atau duda atau single parent ini berterima kasih banyak dengan pertanyaannya. Izin Uma dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kata-kata fitnah itu luar biasa. Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ketika engkau memfitnah orang, seakan-akan engkau membunuh orang dalam keadaan dia masih hidup. Dalam artian dimatikan dikala dia hidup, dimatikan karirnya, dimatikan, dirusak nama baiknya. Kata fitnah di sini berarti seseorang yang dalam artian susah payah untuk membesarkan keluarganya, dalam artian anaknya untuk kebutuhan dirinya, dia sendirian tanpa bantuan. Maka kategori seperti ini, lalu dia kena fitnah lagi, maka bertambahlah kesulitannya, bertambahlah usahanya. Karena kenapa? Karena dia kena fitnah lagi. Maka di sini berat ancamannya. Ketika orang melakukan seperti itu, maka dia tidak akan mendapatkan kepercayaan di dunia. Jadi mohon maaf ya, siapa yang membongkar aib orang, maka dia pun akan dibongkar aibnya sedalam-dalamnya. Entah itu benar ataupun tidak. Yang namanya yang tidak benar berarti fitnah. Kalau benar namanya ghibah. Jadi dua-duanya itu tidak boleh. Apalagi mencari-cari kekurangan orang. Dalam surah Al-Hujurat disebutkan, jangan engkau mencari-cari kekurangan. Dia ada kekurangan, harusnya kan ditutupi, harusnya kan dibantu. Mohon maaf, harus dipikirkan. Para pembawa fitnah, para yang orang-orang yang suka memfitnah, kita masih beranak cucu. Bagaimana kalau keluarga kita yang digituin? Itu yang harus kita camkan. Maka dunia pun tidak akan menyelamatkan orang-orang yang seperti ini. Tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia. Apalagi tidak akan masuk surga. Artinya terancam dirinya untuk masuk neraka. Karena kenapa? Dikhawatirkan di hari kemudian dia tidak akan bisa masuk surga disebabkan kenapa? Ada orang yang menghalanginya karena pernah menyakiti hati orang, melukai perasaan orang, mengambil hak orang. Ini hati-hati. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kemudian. Sekali lagi, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kemudian. Sehingga susah untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Kalau tadi susah mendapatkan kebaikan di dunia, ini susah mendapatkan kebaikan di akhirat. Karena kenapa? Karena berbuat kezaliman kepada manusia. Dan berpotensi untuk mendapatkan kebangkrutan. Wah, muflis. Kebangkrutan. Maksudnya apa? Habis amal ibadahnya diambil sama orang single parent itu tadi. Akan mendapatkan musibah dan maaf ya, penyakit hati. Nauzubillah min dzalik. Ini hati-hati, merusak hatinya, merusak dirinya. Maka seperti ini susah mendapatkan kebaikan. Jadi susah tidak mendapatkan kebaikan di dunia, akhirat, dan kebaikan untuk dirinya juga. Jazakallah khair pengingatnya Ustadz Maulana. Dan sekarang jamaah Islam itu pasti seneng banget nih, karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan dari @calon imam. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana agar aku seorang duda bisa fokus mengurus anak tanpa memikirkan cari calon pendamping baru kayak Ustadz Maulana gitu, biar fokus ngurus anak. Gimana Ustadz Maulana? Gini, sebenarnya kalau belajar dari saya pribadi ya, usaha saya itu luar biasa. Astagfirullahaladzim ini. Karena kenapa? 4 anak, seandainya 1 anak aman. Karena 1 anak diurus, yang 1 yang 1 diurus, yang 1 diurus. Kenapa? Kok dia pergi ke Australia, kok aku enggak? Kan kamu beda, nak. Oh ya, kamu ke Amerika gitu. Bukan, ke Malaysia dia. Oh ya, ke Malaysia. kan sekolahnya memang begitu. Oke. Ada namanya pertukaran pelajar, itu kan seperti itu. Maka sibukkan diri kita dengan kebaikan. Sibukkan diri kita dengan kebaikan, titik. 1, itu. Jadi kita fokus, jadi tidak mikir yang hal-hal yang aneh-aneh. Kedua. Kemudian sibukkan untuk bekal buat anak masa depannya. Kemudian tanamkan keteladanan. Amin. Susah itu kalau mendidik anak itu butuh teladan. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana, Masya Allah, tabarakallah. Kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum, saya seorang janda. Kadang suka capek menghadapi nyinyiran tetangga yang suka memandang rendah status janda. Ada yang bilang bahwa jadi seorang janda lebih gatel, alias genit, dibanding dengan anak perawan. Kata siapa? Bagaimana ya Ustazah biar aku bisa lebih kuat melewati ujian ini? Gimana Ustazah Oki? Ini mungkin pandangannya dari seorang wanita nih, gimana? Kita belajar saja dari kisah Siti Khadijah radhiyallahu anha.
Jadi teman-teman sekalian, Siti Khadijah radhiyallahu anha itu adalah seorang wanita yang pada akhirnya walaupun janda tapi dijuluki sebagai At-Tahirah, dijuluki sebagai wanita yang suci. Kenapa dijuluki sebagai wanita yang suci? Karena beliau pandai membawa dirinya, beliau pandai membuat dirinya dihormati oleh orang lain. Beliau sangat berwibawa, tapi beliau baik hati, beliau santun. Beliau dicintai oleh banyak orang, tapi orang-orang segan hormat kepadanya karena pembawaan dari diri beliau sendiri. Jadi masalah wanita suci itu bukan masalah perawan atau tidak perawan loh teman-teman sekalian. Karena seorang Siti Khadijah saja dijuluki sebagai wanita yang suci seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua, walaupun memang ada di sebagian masyarakat stigma janda itu begitu begini, ya buktikan saja bahwa kata-kata itu tidak betul. Itu tidak berlaku kepada diri saya. Saya wanita terhormat, terjaga, terjaga kesuciannya, bisa membawa diri dengan baik di setiap keadaan seperti itu. Kalimat yang saya suka, suci karena pandai membawa diri. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi. Suci karena pandai membawa diri. Jazakallah khairan. Jadi buat janda-janda lakukan itu. Lakukan itu. Terima kasih Ustazah Oki pengingatnya. Dan berikutnya nih dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Kadang aku juga pengen diperhatiin, disayang sama seperti dulu. Aku masih punya suami. Tapi apakah salah jika seorang single parent merasakan yang namanya jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah lagi? Kadang ada anak yang gak setuju, bahkan melarang ibunya untuk menikah lagi. Gimana nih Ustadz Syam? Kan ini hak manusia dong untuk jatuh cinta kembali. Selama gak ngerebut suami orang kan gak masalah dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustaz Maulana, Ustaz Oki, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ada teguran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk Nabi. Kenapa? Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang singgah atau mampir meminum minuman kesukaan beliau, minuman favoritnya, yakni ada minuman campuran madu. Lalu ketika Nabi SAW meminum campuran madu ini, Nabi SAW ternyata dinyinyirin oleh istri yang lainnya dengan mengatakan, Nabi mah lebih suka ke situ daripada ke rumah kita. Subhanallah. Maka pada saat itu Nabi mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan pernah mau meminum itu lagi, kuharamkan bagi diriku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW dengan mengatakan, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Maka subhanallah, ayat ini berlaku bukan hanya untuk baginda Nabi SAW, tapi berlaku bagi kita semua, bagi orang-orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban, contoh misalnya sholat 5 waktu wajib, lalu dia tidak sholat, ditanya, kenapa kau tidak sholat? Aduh nggak kuat gue, males maka dia termasuk orang fasik. Tetap beriman tapi dia fasik, yaitu pendosa, pelaku maksiat. Tapi kalau ada orang nggak sholat, lalu dikatakan, kenapa nggak sholat? Sholat itu kan tidak wajib. Wah, ini bukan hanya fasik, bukan hanya bermaksiat, tapi bisa saja mengeluarkan iman dari dalam dirinya. Maka berhati-hati untuk mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Sama dengan pernikahan. Kalau ibundanya misalnya ada jodoh yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mestilah sang anak-anak untuk berusaha berlapang dada, menganggap bahwa pernikahan itu adalah syariat yang halal, menganggap bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Maka yang perlu anak perhatikan bukan melarang sang ibunda, tapi mengingatkan sang ibunda akan kewajibannya sebagai seorang ibu, akan kewajibannya menjadi seorang istri kelak, mengingatkan bahwasanya dia adalah seorang wanita, dan mengingatkan agar berhati-hati ketika ada yang datang melamarnya. Jadi tidak berhak seorang anak melarang orang tuanya untuk menikah. Bahkan bisa jadi berdosa karena pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama. Subhanallah. Namun mungkin ya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan oleh jamaah dengan kasus tadi, maka ada mungkin perasaan kita untuk berat gitu ya, melihat ibu kita dimiliki oleh orang lain atau ayah kita dimiliki oleh orang lain, takut khawatir kasih sayangnya akan terbagi. Itu sangat manusiawi sekali. Ada kecemburuan di dalamnya. Namun bukan berarti menjadi alasan kita menghalangi
menghalangi syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ada kecenderungan orang tua kita melakukan maksiat disebabkan karena kita menghalanginya dari yang halal, maka kita bisa jadi juga ikut bertanggung jawab di hari kiamat kelak. Lalu subhanallah ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa ibumu bisa melakukan hal tersebut padahal kalian anak-anaknya udah dewasa, bisa menghalangi ibu kalian?" Ini karena kalian menghalanginya menuju yang halal, akhirnya sang ibunda tadi melakukan yang haram. Naudzubillahi min dzalik. Maka sebagai seorang anak, yang pertama berlapang dada lah. Yang kedua, sebagai seorang ibu juga ikut berlapang dada, karena yang bertanya adalah sang ibunda tadi. Berlapang dada dengan cara apa? Istikharah. Tunjukkan kepada anak-anak bahwasanya yang dipilih oleh sang ibunda tadi adalah seorang yang baik, yang insya Allah bukan hanya sayang kepada ibunya, tapi juga akan sayang terhadap anak-anaknya. Dan ini perlu untuk pembuktian, perlu untuk diperlihatkan, dipersaksikan terhadap anak-anak tadi. Yang ketiga, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama dengan anak tersebut datang kepada ulama bertanya, datang kepada warasatul anbiya, datang kepada pewaris nabi. Siapa? Para ulama. Mereka berembuk untuk datang kepada para ahlinya, ditanya, apakah boleh sang ibunda menikah lagi? Apakah mudaratnya lebih banyak? Kalau lebih banyak jangan, tapi kalau manfaatnya lebih banyak maka silahkan, karena pernikahan adalah sesuatu yang halal. Wallahu taala alam. Ustadz, Iya. apalagi sih kemuliaan bagi seorang single parent Masya Allah. dalam pandangan Islam? Would you please explain it to us, Ustadz? Saya harus katakan buat semuanya ada faedah kemuliaan, tapi panjang cara. Jadi gimana kalau panjang? Kita bahas sebentar aja. Ya udahlah kalau begitu, jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap itu udah saat lagi akan dibahas oleh Ustadz Maulana. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah.